Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aprilicia Ariesta Yadira, Prodi S1 Kebidanan semester 4 dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan membahas topik pembahasan yaitu pengembangan kapasitas ketahanan diri. Terdiri dari 2 poin yang akan dibahas, yaitu kapasitas building dan ketahanan diri bidan. Nah, apa sih kapasitas building? Pengertian dari kapasitas building tersebut dalam menjaga kualitas layanan kesehatannya penting untuk dilakukan serangkaian upaya yang terdiri dari pembenahan struktur organisasi, mekanisme kerja, budaya organisasi, dan sistem anggaran atau nilai serta sarana dan prasarananya. Nah, kapasitas building tersebut melalui kualitas layanan kesehatan untuk memberikan pelayanan, kepuasan, dan kenyamanan terhadap klien. Seorang bidan harus mampu mengembangkan kapasitas ketahanan dirinya sehingga mampu membuat bidan menjadi profesional dan berkarakter untuk panutan terhadap klien-klien tersebut. Kemudian capacity building tersebut dibentuk lagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama pengembangan capacity building, yang kedua dimensi dan tingkatan capacity building, kemudian ketiga karakteristik kapasitas building, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas building. Kemudian saya akan membahas satu persatu pada kapasitas building tersebut yang terdapat 4 poin. Apa saja? Yang pertama, pengembangan kapasitas menurut Brown tahun 2001 mendefinisikan kapasitas building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, dan suatu sistem untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam sebuah organisasi mempunyai tujuan untuk mencapai cita-citanya agar mengaplikasikan terhadap klien-klien yang membutuhkan tenaga kesehatan. Akan dapat dikemukakan tingkatannya dalam mengembangkan kapasitas yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan yang terdiri dari 3 tingkatan menurut Mowbray. Apa saja? Yang pertama, tingkatan definisi individu atau diri sendiri. Nah, tingkatan dalam sistem yang paling kecil. Dalam tingkatan ini, peningkatan tingkah laku untuk memberikan tauladan dan motivasi kepada klien tersebut. Yang kedua, tingkatan dimensi pengembangan kapasitas pada kelembagaan atau organisasi terdiri dari sumber daya organisasi, budaya organisasi, ketalaksanaan, struktur organisasi atau sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga, tingkatan sistem seperti apa? Kerangkaian kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektivitas kebijakan tertentu. Yang kedua, dimensi dan tingkatan capacity building tersebut yaitu pengetahuan yang meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan pengetahuan diri. Pengetahuan umum itu apa aja sih? Pengetahuan umum itu terhadap klien. Klien itu membutuhkan seperti apa pengobatannya. Kemudian kita lihat diagnosanya, gejala apa yang dideritakan pada klien. Terus pengetahuan teknis, kita harus tahu tekniknya untuk menjalankan persalinan normal itu seperti apa. Kemudian pengetahuan diri itu kita harus percaya diri untuk melakukan tindakan terhadap klien agar klien dapat percaya terhadap tenaga kesehatan. Kemudian kemampuan yang meliputi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu apa? Pengambilan keputusan itu
misalkan ibu ber-KB, kita akan memberikan pengertian efek samping jenis-jenis kontrasepsi, dan kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan terhadap ibu ber-KB. Komunikasi terhadap klien dengan baik agar klien tersebut nyaman dan bisa percaya terhadap tenaga kesehatan seperti kita. Kemudian perencanaan untuk ibu hamil dari trimester awal sampai trimester akhir atau sampai menjelang persalinan. Pengontrolan ibu berikan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas building, yaitu yang pertama, komitmen bersama. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuh, dikembangkan, dan dipelihara secara baik. Oleh karena itu, faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut. Nah, yang kedua, kepemimpinan. Salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga, maka reformasi atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif. Salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini. Yang keempat, reformasi kelembagaan. Apa ini? Pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal. Yang keempat, reformasi kelembagaan. Apa itu? Pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Baik, dari pengertian kapasitas building tersebut masuk ke ketahanan diri bidan. Sekarang kita masuk ke tahanan diri bidan. Apa sih ketahanan diri bidan? Menjadi seorang bidan, selain mampu memahami kebutuhan klien baik dalam memberikan pelayanan, bidan harus mampu mengenalkan dirinya terlebih dahulu, menjadi pribadi yang memiliki daya tahan dalam semua situasi. Menjadi pribadi yang memiliki daya tahan dalam semua situasi dan Baik, sekarang masuk ke pengertian ketahanan diri bidan. Apa sih ketahanan diri bidan? Menjadi seorang bidan kerja, standar praktek pelayanan serta kode etik yang dimilikinya. Apa saja? Yaitu 1. Bidan profesional. Bidan profesional tersebut dapat diartikan sebagai pemberi pelayanan sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan manusia secara utuh, atau penuh tanpa mementingkan kepentingan pribadi, melainkan mementingkan kepentingan klien, serta menghargai klien sebagaimana menghargai diri sendiri. Jadi, memprioritaskan kepada klien tersebut agar klien tersebut puas dan nyaman kepada tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab bidan profesional, yaitu menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan serta konsekuensi dalam keputusan tersebut. Berkomunikasi dengan pekerjaan kesehatan lainnya, yaitu bidan, perawat, maupun dokter, dengan rasa hormat dan martabat. Bekerja sama dengan masyarakat tempat bidang praktek, meningkatkan akses dan mutu asuhan kebidanan. Dan kita harus berkolaborasi dengan baik agar
pekerjaan atau memberikan pelayanan terhadap klien itu berjalan dengan baik. Kemudian rencana pengembangan bidan. Pengembangan karir bidan dikaitkan dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan. Peran fungsi bidan dalam pelayanan kebidanan adalah pelaksanaan, pengolahan, pendidikan, dan penelitian. Pelaksanaan melakukan tindakan persalinan normal. Pengelolaan, pengembangan karir bidan dikaitkan dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan. Peran fungsi bidan dalam pelayanan kebidanan adalah pelaksanaan, pengelolaan, pendidikan, dan penelitian. Pelaksanaan melakukan tindakan persalinan normal. Pengelolaan yaitu mendata-data persalinan normal tersebut. Pendidikan memberikan asuhan kebidanan atau memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu yang setelah persalinan normal. Kemudian penelitian, apakah ada kelainan kepada bayinya atau tidak. Kemudian tanggung jawab bidan adalah konseling, pelayanan kebidanan normal, pelayanan kebidanan abnormal, kemudian pelayanan kebidanan pada anak, pelayanan KB, pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, pelayanan kebidanan normal, ibu yang sedang stres, ibu yang sedang memberikan masalah-masalah atau menceritakan terhadap bidannya, dan kita harus memberikan konsul terhadap klien-klien tersebut agar klien tersebut bisa mengubah pola makan, pola hidup, dan pola istirahatnya. Kemudian pelayanan kebidanan pada anak. Anak harus memberikan asupan yang baik, asupan gizi seimbang. Jika tidak, akan mengakibatkan stunting terhadap anak. Pelayanan KB. Banyak keluarga berencana yang ingin ber-KB, dan kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu, kemudian mengenal jenis-jenis KB atau kontrasepsi terhadap ibu atau pasangan usia subur. Pelayanan kesehatan masyarakat, contohnya penyuluhan tentang hidup sehat itu seperti apa, menjaga personal hygiene itu seperti apa, dan sebagainya. Bidan berkarakter, yaitu sehat jasmani rohani. Seorang bidan harus memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Karena bidan memiliki pekerjaan yang sangat dinamis, maka bidan harus sehat fisik dan mental. Bidan harus sehat dan fisiknya juga harus dijaga, karena akan melayani klien-klien yang membutuhkan. Jika kita sakit, kita tidak dapat memberikan pelayanan kepuasan pada klien tersebut. Kemudian berpenampilan menarik, berpakaian bersih, rapi, sopan, sederhana, dan menunjukkan sikap dan tutur kata yang lembut. Banyak bidan yang berpotensi dan menjaga sikapnya dan menjaga penampilannya. Maka dari itu, kita harus memberikan contoh-contoh atau tauladan terhadap klien tersebut. Kemudian kejujuran. Bidan harus jujur, mengatakan apa yang terjadi dengan sejujur-jujurnya, dengan bahasa yang baik, agar pasien tidak sakit hati dan putus asa. Kemudian cerdas. Bidan harus pandai menyikapi terhadap suatu masalah yang berkembang di masyarakat.
Masyarakat tersebut berkarakter berbeda-beda. Ada yang egois, ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang marah-marah, kemudian ada yang ramah, dan sebagainya. Kita harus mengetahui karakter-karakter tersebut agar kita bisa menangani dengan baik. Kemudian peduli. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, bidan tidak hanya memikirkan money orient, tapi bagaimana menolong pasien bisa selamat. Kita bertujuan untuk bisa menyelamatkan pasien dalam persalinan normal. Jangan memikirkan apapun, fokus satu tujuan. Kemudian yang terakhir, tangguh. Bidan adalah garda terdepan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Untuk mensukseskan kesehatan ibu dan anak memang tidak mudah. Dalam proses tersebut harus bertahap dan selalu membimbing ibu untuk selalu menjaga pola hidup dan pola makan, pola istirahat terhadap anaknya. Ciri-ciri bidan profesional dan berkarakter. Nah, ciri-ciri bidan profesional dan berkarakter dalam mengurangi tingkatan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan memerangi HIV atau AIDS, malaria, penyakit menular lainnya, serta memberikan jaminan akan kelestarian lingkungan hidup. Bidan sebagai salah satu pemimpin masyarakat, khusus di bidang kesehatan, perempuan diharapkan berlaku jujur, menghindari dari perilaku korupsi maupun tindakan korupsi. Kita akan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tersebut yang tidak mengerti tentang kesehatan. Maka dari itu, kita harus terus-menerus membimbing dan membina masyarakat tersebut agar masyarakat bisa melestarikan lingkungan hidupnya. Nah, baik dari yang saya sampaikan atau pengertian dari capacity building dan ketahanan diri bidan, saya akan menyimpulkan, bidan merupakan seorang pendamping perempuan selama masa kehamilan, kelahiran, dan nifas. Maka ciri-ciri bidan profesional dan berkarakter dalam praktik kebidanan harus mampu membangun rasa kepercayaan diri perempuan dalam proses kelahiran. Mengingat besarnya peranan bidan dalam pembangunan kesehatan, maka bidan harus profesional dan berkarakter. Bidan harus memiliki pengetahuan yang luas atau knowledge dan keterampilan asuhan kebidanan yang profesional dan dijiwai rasa pengabdian dan tanggung jawab, serta memiliki karakter kebangsaan yang tinggi. Kemudian, profesional menunjukkan pada dua hal, yaitu orang yang menyandang suatu profesi dan penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Profesional juga dapat diartikan sebagai pemberi pelayanan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya dan manusia secara utuh atau penuh tanpa mementingkan kepribadian tersendiri atau yang dimiliki dan manusia secara utuh atau penuh tanpa mementingkan kepentingan pribadi, melainkan mementingkan kepentingan klien, serta menghargai klien bagaimana menghargai diri sendiri. Bidan sebagai tenaga yang profesional yang termasuk dalam rumpun kesehatan untuk
jadi jabatan profesional, bidan harus menunjukkan ciri-ciri jabatan profesional tersebut. Ya, cukup sekian dari saya paparan materi-materinya. Jika ingin jadi tenaga kesehatan, mau kuliah kesehatan, ya di IMDS aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.